Kita semua yakin dan percaya apapun pergumulan kita, apapun persoalan tantangan kita hadapi, hanya Yesuslah jawaban. Dia sumber pertolongan, Dia yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, tiada ragu lagi. Saudara kita bagi berdiri dan kita bersyukur, kita akan kepada Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita merasakan kasih Tuhan. Kita boleh melihat kuasa-Nya yang tiada terbatas, sehingga memberikan kita kemenangan, sehingga kita tidak ragu lagi, tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, bahagia orang percaya. Percaya pada Tuhan, salah
kita mengambil lihat perbuatan-perbuatan besar terjadi. Allah kita sungguh luar biasa, dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dan biar kita rasakan juga kuasanya bekerja di antara kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan
Haleluya, sungguh kami bersyukur. Banyak hal kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Kesukaran, masalah, pergumulan, perjuangan begitu hebat karena Engkau selalu bersama kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, malam ini ketika kami boleh datang kepada membawa pujian, kami membawa hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan yang selalu menopang kami, melindungi kami. Malam ini kami diberkati Tuhan lewat firman dan perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Karena ini adalah kebutuhan kami terutama. Firman-Mu adalah memuaskan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Urapilah kami, buat hati kami percaya terhadap firman-Mu, mengerti terhadap firman-Mu, sampai memberikan hidup kami selalu diubah dari sehari ke sehari mencapai kesempurnaan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup kita bisa ada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita dalam setiap kegiatan kita sepanjang hari. Tuhan lindungi, Tuhan berikan pertolongan yang begitu kuat bagi kita sehingga kita bisa ada malam ini dengan rasa pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Iya, Tuhan memberkati kita. Tema kita selalu Tuhan arahkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kemarin di kebaktian doa, Tuhan juga mendoakan kita. Saudara-saudara, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Jadi iman itu begitu amat penting, saudara-saudara. Kalau iman gugur, segala sesuatu akan menjadi gugur. Saudara-saudara, semua akan hancur ketika iman gugur. Makanya iblis selalu berusaha supaya menggugurkan iman kita. Kalau kita gugur iman kita di dunia ini, kita gagal, sampai ke surga pun kita gagal. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada kita, karena yang kita hadapi adalah, saudara-saudara, bagaikan masalah-masalah, bagaikan angin kencang, saudara-saudara. Ya, angin pengajaran, angin pencobaan begitu kuat untuk menggugurkan iman kita, menggugurkan bintang-bintang. Dan ada lagi satu, yang kedua adalah adanya ekor naga itu yang ingin menyeret bintang-bintang untuk dicampakkan ke bumi ini. Tapi kita harus memiliki iman yang kuat. Jangan gugur iman kita hanya karena masalah, karena pencobaan. Jangan gugur iman kita karena dosa-dosa, saudara-saudara. Tapi harus iman kita kuat, iman kita teguh, saudara-saudara. Itulah sebabnya malam ini kita pelajari, Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Inilah tema kita hari ini. Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita temukan di Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-9, saudara-saudara sekalian. Ya, Injil Matius pasal yang ke-9, kita baca ayat 29. Ketika saudara sudah menemukan, kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita pahami, saudara-saudara, supaya kita memiliki kekuatan yang sungguh besar. Mari Matius pasal yang ke-9. Iya, mulai saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-29. Ketika saudara sudah menemukan, ya, ayat yang ke-29, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini ada dua orang yang sangat mengalami penderitaan yang begitu besar. Mereka buta,
Ya, dan mereka berseru-seru, kasihanilah kami anak Daud. Ya, mereka terus berseru, saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan tidak lakukan sesuatu apapun kalau mereka tidak percaya. Ya, dan ini sangat penting, saudara-saudara. Sebelum Yesus mengadakan mujizat, yang ditanya Tuhan bukan berapa uangmu, berapa pandai kau, berapa banyak jabatanmu, siapa keluargamu. Bukan itu ditanya Tuhan. Setiap ada pergumulan hidup kita, Tuhan tidak tanya gimana berat masalahmu, bagaimana hebatnya, bagaimana penderitaanmu. Enggak, itu ditanya Tuhan, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan tanya, percayakah kamu? Ya, adakah imanmu? Jadi setiap kita ada masalah yang dipertanyakan Tuhan, percaya enggak? Makanya disebutkan lagi ayat yang ke-28 demikian 28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah itu, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu? Nah, ini selalu ditanya Tuhan. Jadi sebelum melakukan apapun, ketika kita ada pergumulan, ada masalah, ada penderitaan, ada hal-hal yang membuat kita hancur buta, nggak dapat apa-apa, tapi yang Tuhan selalu tanya, percayakah? Percayakah kamu? Coba sekarang ini banyaknya masalah kita. Kalau orang buta ini, dua orang mereka dulu dari kecil, mungkin orang sudah anggap peminta-minta, bikin kelas ekonomi paling rendah, dicap peminta-minta, buta karena dosanya. Ya, dan terus dihakimi mereka, ini orang buta ini karena dosanya, karena dosa orang tuanya. Itu kan penderitaan yang begitu hebat. Tapi sebelum Tuhan ingin tolong dia, sebelum Tuhan ingin angkat penderitaannya, sebelum Tuhan ubahkan hidupnya, yang ditanya Tuhan adalah, ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawab mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Nah, sudah hari-hari ini kita memang bukan buta, tapi penderitaan kita melebihi dari orang buta. Banyaknya kesukaran, kesulitan, saudara-saudara sekalian. Makanya sebelum Tuhan lakukan mujizat, sebelum Tuhan nyatakan kuasanya, sebelum Tuhan berkarya mengubah hidupnya, mengubah status hidupnya, mengadakan mujizat, yang selalu Tuhan tanya dari dulu itu, sejak Tuhan Yesus mengadakan, selalu ditanya, percaya apa enggak? Nah, kita ketika ada masalah kita, percaya kita enggak sama Tuhan? Ya, kalau enggak percaya Tuhan berdiam diri, ya sudah. Kalau kau enggak percaya, ya tahankan menderita hidupmu, tahankan tidak alami keobahan. Ya, makanya Tuhan tanya, percayakah kamu? Nah sekarang ini betapa beratnya pergumulan kita, anak-anak kita di sekolah, ekonomi, kesulitan, sakit penyakit, pergumulan begitu kuat, saudara-saudara. Tapi adanya pergumulan itu ketika kita berseru-seru, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan gak tanya berapa banyaknya uangmu, berapa banyaknya hartamu, apa jabatanmu, ya siapa nikingmu, siapa keluargamu. Tuhan gak tanya itu. Walaupun itu kita anggap bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan yang begitu berat di hari-hari terakhir ini, Tuhan katakan ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Baru kata mereka, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Tuhan bertindak. Ya, setelah ada ditanya Tuhan percaya apa enggak? Kalau percaya, lalu di ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Jadi kalau kita mau melihat mujizat dalam hidup kita, kalau kita mau melihat Tuhan bertindak atas hidup kita, kalau kita melihat Tuhan ingin berkarya atas hidup kita, selalu Tuhan tanya, percayakah? Percayakah kamu? Kalau percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sekarang ini sudah orang gak terlalu ditanya percayaannya. Kita kadang-kadang menganggap, gak apa-apalah. Ya. Tapi selalu Tuhan,
Bahkan di hari terakhir nanti Tuhan berkata, kalau anak manusia datang, ini karena masalah begitu sulit sekali. Tuhan tanya juga, adakah imanmu? Adakah iman di bumi? Ya. Kalau bagi pribadi kita, adakah imanmu? Percayakah kamu? Kalau ada imanmu, kau pasti dilepaskan Tuhan. Ya, kalau ada imanmu, emang pasti Tuhan tolong. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, mari apapun pergumulan kita, ya, percayalah saudara-saudara. Kalau kita tidak percaya, sebaliknya, kalau kita bimbang, ragu-ragu, tidak percaya, maka hidup ini kita lihat begitu-begitu saja. Ya, nggak ada mujizat, nggak ada campur tangan Tuhan, nggak ada tindakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita anggap hidup ini hanya karena tindakan kita. Saya hidup karena saya kuat. Saya hidup karena saya bertindak. Saya hidup karena saya mampu. Semua itu adalah merupakan kejijikan dalam Tuhan. Di luar iman sangat Tuhan gak suka. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Anak Tuhan ciri khasnya anak-anak Tuhan itu orang percaya. Ya, orang percaya. Ya. Kalau kita bimbang, saudara-saudara, ragu-ragu, ya. Kalau Tuhan tanya tadi kepada orang muda ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya mungkin saja ya coba-cobalah Tuhan, nggak terjadi, saudara-saudara. Tapi tegas mereka katakan, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Tuhan bertindak. Di ayat itu, Yesus menjamah mata mereka. Ya. Lalu mereka, Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat 30, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. 31, tetapi mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah itu. Coba. Nah, ini pelajaran kita malam ini, saudara-saudara. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Begitu hebat iman ini. Ya. Kalau iman bisa mencelikkan mata. Ya, apalagi masalah buta ini kan masalah dari lahir, saudara-saudara, bukan karena dia buta. Kalau kita dari sejak lahir mungkin sudah begitu keadaan kita. Mungkin orang bilang, ya sudah sejak lahir aku begini, ya pasrahlah. Ya, kalau saya lahir bodoh-bodoh, ya tetap bodoh lah. Kalau saya lahir susah-susah, miskin-miskin, tetaplah miskin. Kalau saya sejak lahir jelek-jelek, ya tetaplah jelek. Karena kita nggak punya iman. Ya, kita bisa diubah oleh Tuhan apapun keadaan kita sejak lahir. Apalagi kalau bukan sejak lahir, karena kita lemah, karena apa saja, saudara-saudara. Ya, supaya kita melihat Tuhan bertindak. Ya, di apa saja, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di masa tua kita, dalam setiap pergumulan kita. Kalau mau kita lihat Tuhan bertindak, Tuhan ulurkan tangannya untuk menjamah, untuk menyelesaikan, untuk mengubah yang sudah susah menjadi baik. Satu-satunya Tuhan tanya, percayakah kamu? Ya, percayakah kamu? Ketika kita mulai usaha, tiba-tiba kok nggak untung, kok nggak ada beruntung, kok gini-gini saja. Ya, saya sudah jerih lelah. Kayak Simon Petrus satu malam sudah menjala, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, lalu Tuhan katakan, ayo tebarkan jalamu. Percaya, dia berangkat. Dan Tuhan bertindak, kirimkan ikan dari mana-mana saja. Ikan itu yang Tuhan suruh datang. Mereka menangkap ikan sejumlah besar. Dan banyak lagi saudara-saudara. Ya, percaya kita sangat menentukan. Kalau mau kita lihat Tuhan bertindak, bukan ditanya apa kepandaianmu, apa modalmu, apa skillmu. Ya, Tuhan tidak tanya itu. Ya, tapi yang Tuhan tanya adalah, percayakah kamu? Makanya saudara-saudara sekalian,
Mari perkuat iman kita, percaya kita. Ya, dari mana percaya? Karena mendengar firman. Ya, tentu mereka ini jauh-jauh hari sudah mendengar firman, mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena mereka menemukan Yesus ketika Yesus meneruskan perjalanan mereka. Tentu mereka ada Yesus, ada Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya dia datang, dia berseru-seru. Seruan kita kalau tidak disertai dengan percaya, maka tidak dapat jawaban, saudara-saudara sekalian. Nah, kita berada di akhir zaman. Akhir zaman berkata, dari banyaknya masalah nanti di akhir zaman, Tuhan tanya, adakah imanmu? Adakah iman di bumi? Lukas 18. Karena ini hubungannya kita berada di akhir zaman. Tidak buta yang kita hadapi, tapi mungkin lebih berat dari penderitaan orang buta yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Di akhir zaman ini, saudara-saudara sekalian. Ya itulah sebabnya Tuhan membilang selalu tanya, adakah imanmu, adakah iman di bumi? Lukas 18, saudara-saudara. Ya, Lukas 18. Ya. Demikian ini orang pilihan ini harus berseru-seru. Ya, berbicara mengenai perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tapi Tuhan katakan di ayat yang ke-8 demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, ini berbicara mengenai akhir zaman, saudara-saudara. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sedang kita nantikan, nanti yang selalu Tuhan tanya, adakah imanmu? Adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, inilah yang selalu kita perjuangkan, saudara-saudara. Karena hidup kita di hari-hari terakhir ini bagaikan seorang janda yang lemah, yang tidak berdaya, saudara-saudara. Ya, yang tidak ada kekuatan, saudara-saudara sekalian. Janda, itu pun masalahnya tidak ringan. Ya, dia menghadapi lawannya, dia menghadapi pergumulan besar. Musuhnya mengambil, merampas semua yang dia milikinya. Ya, ditawan, diambil paksa. Karena dia lemah, ada orang kuat yang membuat dia menderita sekali. Itulah keadaan kita di hari-hari terakhir ini. Ya. Ini perumpamaan ini, coba saya ulangi dulu, baca pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, nah inilah keadaan kita. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi dalam kali ini kalimat ini, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, lawannya sudah mengambil paksa, merebut apa yang dia miliki. Ya, bahkan kalau tidak sungguh-sungguh dia berusaha, nyawanya pun akan diambil. Itu satu hal yang sangat menentukan doa, dan lanjutnya adalah percaya. Doa dan percaya. Walau dihadapi di sini adalah musuhnya dan hakim yang tidak adil. Lalu ada di ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, biarlah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6 ini perhatian Tuhan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ditegaskan Tuhan lagi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi nanti saudara-saudara di akhir zaman ditanya Tuhan, percayakah kamu? Ya, kalau percaya kamu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, maka Tuhan mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, di ayat ini berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Ayat 8, ia akan segera membenarkan mereka. Itu sama dengan jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita berada di hari-hari terakhir ini. Iman yang memberi, iman yang membuat Tuhan bertindak dalam hidup kita. Percaya dulu. Kalau kita percaya, ya Tuhan bertindak seperti hakim ini tadi. Ya dia terus datang berseru-seru. Lalu hakim ini bertindak, membenarkan, dia ambil semua apa yang sudah dirampas oleh lawannya, dikembalikan kepadanya. Saudara-saudara, karena memiliki iman, makanya kita juga berada di hari-hari ini. Tuhan ingin bertindak dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingin bertindak menyelesaikan masalah kita. Tapi yang pertama Tuhan tanyakan, percayakah kamu? Percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Coba kalau kita hari-hari ini apa saja, percaya kita pada Tuhan, Tuhan bisa melakukan. Atau kita bilang, Tuhan enggak percaya aku. Ya, bagaimana Tuhan bisa lakukan? Aku saja sanggup. Maka kita gagal, tidak pernah kita melihat mujizat, tak pernah kita lihat keobahan. Buta tetap buta, menderita tetap menderita, bawa lahir tetap bawa lahir. Kesulitan akan terus makin terpuruk. Tapi dua orang buta ini, saudara-saudara, ayat tadi mengatakan dia pulang dengan selamat. Celik matanya, saudara-saudari sekalian. Kalau kita mau melihat, jadilah kepadamu menurut imanmu. Belajar selalu percaya. Ya. Marta dan Maria diizinkan Tuhan sakit. Saudaranya sudah dikasih Tuhan, dikasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, saudaraku yang engkau kasihi sakit. Tapi Tuhan ingin mengajar mereka supaya percaya. Ya. Dibiarkan Tuhan masih sengaja lagi di situ berapa hari lagi. Supaya apa? Belajar percaya. Ya, adanya masalah diizinkan Tuhan bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita. Bukan berarti Tuhan ingin kita sakit, kita menderita. Ya, tapi Tuhan ingin belajar, ayo percaya, belajar percaya. Ya. Mari saudara-saudara. Masalah yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini, belajar percaya. Johannes kita lihat ini. Ya. Kalau belajar percaya, mereka percaya Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi menghidupkan orang yang sudah mati. Kuncinya percaya, saudara-saudara. Ya, percaya. Kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan. Bukan hanya kesembuhan, tapi kebangkitan pun akan kita lihat, saudara-saudara. Pasal 11 dari Injil Yohanes. Iya. Demikian ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan, kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dua-duanya mereka kasih pesan, Tuhan, saudara kami yang engkau kasihi sakit. Tapi di ayat 4, ketika Yesus mendengar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah,
sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, lalu saya lanjutkan lagi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tiga-tiga ini dikasihi Tuhan, saudara-saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Nah, kadang-kadang sengaja Tuhan, saudara-saudara. Ya, sengaja ini bukan karena Tuhan benci. Sengaja itu bukan berarti Tuhan biarkan dia dulu. Enggak. Ada diizinkan Tuhan, ada sengaja dibiarkan Tuhan ada masalah itu. Ada kesulitan itu. Supaya kita belajar percaya, supaya kita melihat mujizat. Jadi sengaja. Ya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, coba. Kalau Tuhan sengaja, saudara-saudara, kita sudah sakit, kita sangat butuh, kita udah takut. Ya, di mana kasihnya Tuhan kok sengaja dibiarkan kita sukar, menderita. Tapi ketika ada sesuatu yang dibiarkan Tuhan supaya Tuhan ingin melihat, percayakah kamu? Percayakah kamu dapat melakukannya? Kalau percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di ayat yang lain, di ayat yang ke-15 demikian. Kenapa Tuhan sengaja tidak segera datang? Supaya mereka belajar percaya. Ayat 14 demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ayat 14, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Coba, kalau didengar orang, aku dengar tadi. Ya, coba kalau dikatakan mendengarin kepada si Marta Maria, wah, Yesus itu kejam kali. Sengaja dia tidak datang. Lalu dikasih tahu, syukur dia sudah mati. Oh, coba, saudara-saudara. Ya, syukur aku nggak datang karena dia sudah mati. Coba kalau dengar begitu, mesti tinggalkan Tuhan. Tuhan aku udah. Banyak orang ketika ada masalah dalam dia tidak segera ditolong Tuhan, langsung tinggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi orang ini Tuhan ingin tunjukkan. Marta Maria ingin Tuhan tunjukkan, percaya. Kalau engkau percaya, bukan hanya sembuh, tapi mati pun akan diubah Tuhan menjadi hidup. Ada kuasa kebangkitan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kadang-kadang kita berkata kepada Tuhan, memang kadang diizinkan Tuhan ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada keterbatasan kita. Tapi belajar percaya. Ya, belajar percaya. Kalau kita belajar, makanya di sini saya ulangi lagi 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, coba ketika saudara ada masalah, ada kesulitan, hanya satu saja, Tuhan, aku mau belajar percaya. Aku belajar percaya dan mempercayakan hidupku kepadamu. Dan kalau kita belajar percaya nanti saudara-saudara, ya kita selalu banyak tersungkur, banyak menyembah Tuhan. Itu tindakan lalu Tuhan bertindak. Ya, belajar percaya. Anak-anak kita belajar percaya. Belajar percaya bukan karena aku kuat. Kalau aku percaya, pasti Tuhan akan bertindak. Ya, mereka percaya, belajar percaya. Dan ketika mereka dengar Yesus datang, ya, mereka dengar bahwa Yesus datang, mereka tersungkur. Ya, mereka menyembah Tuhan. Ya, dan ketika mereka menyembah Tuhan tersungkur, maka mereka akan melihat mujizat-mujizat. Lazarus bukan hanya sembuh, tapi bangkit keluar dari kuburan, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar bersyukur, saudara-saudara sekalian. Saya baca demikian. Ya, ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dia gak marah-marah. Seharusnya tadi, aduh Tuhan ini sudah mati, saudaraku kok terlambat Tuhan. Kan kabar sudah kami kasih tahu, kenapa lah begitu. Tapi ayat ini berarti tersungkurlah di depan kakinya.
dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara lihat ini. Lalu Tuhan tergerak hatinya ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masihlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Dan kita lewati saja saudara-saudara sekalian. Tuhan nyatakan mujizatnya. Ya, ayat yang ke-43 kita lewati. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara-saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, kita berada di masa-masa sukar ini, saudara-saudara. Ya, kita harus memiliki iman percaya. Ya, kita harus memiliki iman percaya. Tidak bimbang, tidak khawatir, tidak menyalahkan Tuhan. Marta Maria sama sekali tidak menyalahkan Tuhan apapun keadaan itu, saudara-saudara. Iman percaya kepada Tuhan membuat kita yakin bahwa Tuhan tidak bermaksud jahat dalam setiap keadaan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kesukaran-kesukaran kita berlarut-larut. Ketika ditanya Tuhan, percayakah kamu? Belajar percaya. Maka apa yang kita rasakan ikut dirasakan Tuhan. Ya, Marta Maria menangis, Yesus ikut menangis. Ya, asal kita percaya, saudara-saudara. Asal kita percaya. Marta menangis ikut Tuhan Yesus menangis. Di mana kalau takkan di sana? Mereka berangkat. Tuhan lakukan mujizat-mujizat yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Firman Allah berkata, iman adalah dasar untuk mengalami mujizat. Percaya akan mendatangkan mujizat. Tidak percaya itu membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, di tempat Tuhan Yesus dilahirkan banyak mujizat-mujizat, tapi mereka nggak percaya. Ya, kita selalu begitu, saudara-saudara Tuhan Yesus, saudara-saudara yang nggak percaya, nggak mereka melihat mujizat. Percaya kita mendatangkan mujizat. Dan hari-hari terakhir ini adalah penuh mujizat-mujizat yang harus kita nikmati. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita berada, saudara-saudara sekalian. Paling tidak kalau kita memiliki iman, saudara-saudara, ada beberapa yang harus kita perhatikan, iman kita yang hidup. Ya, jangan iman biasa, saudara-saudara. Orang berkata, aku orang beriman, percaya sama Tuhan, percaya. Tapi nggak ada melihat kuasa apapun, saudara-saudara. Paling tidak untuk menentukan iman kita, iman yang hidup, pasti nampak, saudara-saudara. Ya, jangan iman yang mati. Ya, iman yang hidup. Gimana tandanya iman yang hidup, saudara-saudara? Iman yang masih berkata-kata. Imannya masih berkata-kata. Kalau nggak berkata-kata lagi sudah mati itu, saudara-saudara. Iman yang diperkatakan. Coba saudara sekarang ini nggak lagi perkataan iman. Ya, matilah aku, sakitlah aku, hampuslah aku, hancurlah aku. Nggak punya iman lagi, saudara-saudara. Gagallah aku. Ya, beginilah nasibku. Ya, itulah yang ada terjadi sekarang. Ya sudah, susah begini ya susah begini selamanya. Ya kalau sudah aku lahir buta, ya udahlah, nggak salahkan siapapun, alamilah buta terus. Ya, dan itu yang kita hadapi. Kita berada di hari-hari terakhir ini. Ya, kita mau melihat kalau kita percaya Tuhan, percayakah kamu? Aku percaya Tuhan bertindak. Hal yang pertama, tanda kita memiliki iman yang hidup. Miliki selalu kata-kata iman.
Kalau saudara nggak berkata-kata lagi sudah mati itu saudara-saudara. Coba saudara pergi nggak berkata lagi, nggak, iman yang mati. Ya, makanya saya sering kali juga katakan, Tuhan saya masih hidup, saya sehat, walaupun rasanya saya masih berhasil, saya masih sanggup. Ya, aku percaya Tuhan berikan aku mampu, aku percaya Tuhan sanggupkan, aku percaya kuasa Tuhan yang membuat aku hidup. Aku percaya bahwa hidup tidak di tangan Tuhan. Selalu katakan kata-kata iman, perkataan-perkataan iman. Berhenti saudara perkataan iman, berhenti mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Ya, selalu perkataan iman. Walaupun orang katakan, aduh kau nanti begini, kau nanti begini, kau. Kita nggak percaya. Ya, kita nggak percaya perkataan manusia. Yang kita percaya adalah perkataan Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Tanda kita memiliki iman yang hidup. Kalau Tuhan berkata, kalau aku datang, anak manusia datang, adakah engkau memiliki iman? Adakah engkau percaya? Tuhan katakan di sini adalah iman yang hidup. Apa tanda iman yang hidup? Kata-kata iman. Iman yang diperkatakan. Ya, iman yang diperkatakan, selalu katakan perkataan imanmu. Ya, Abraham lama nggak punya anak, tapi dia percaya. Walau fisiknya nggak mampu, tapi dia percaya kuasa Tuhan sanggup. Iman yang diperkatakan. Coba hari ini kita dengar banyak orang nggak ada lagi perkataan iman. Nggak ada perkataan iman. Dikit sakit, aduh pening palaku. Ya, aduh mau matilah aku ini. Aduh mungkin segini lagi. Jadilah seperti perkataanmu, jadilah seperti percayamu. Ya, tapi Tuhan ingin katakan, saudara-saudara, kalau kita punya iman yang hidup, milikilah iman yang diperkatakan. Salah satu contoh kata Tuhan katakan, kalau kita berkata dengan iman kepada gunung-gunung, ya, perkatakan kepada gunung, ini perkataan iman, saudara-saudara. Katakan kepada gunung, tercampaklah, ini perkataan iman, maka dia akan tercampak. Ya, perkataan iman. Makanya saudara-saudara, betapa banyaknya hancur manusia ini karena nggak percaya kepada Tuhan. Katakanlah kepada iman yang dikatakan di hari-hari lalu. Setiap khotbah saya ajak saudara memperkatakan iman. Ya, tapi semestinya tidak harus begitu. Kalau terus begitu nanti ya hanya rutinitas saja. Seharusnya setiap hari kita ada perkataan iman. Ada perkataan iman. Ada masalah, perkataan iman. Ada kesulitan, perkataan. Dan perkataan iman kita itu mencampakkan apapun yang ada yang sedang kita hadapi. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dicampakkan itu, saudara-saudara. Ya, mari saudara-saudara, yang pertama, kalau kita mau melihat iman kita, iman yang hidup, tanda iman yang hidup, imannya masih berkata-kata. Ya, imannya masih diperkatakan. Matius pasal 21. Berhenti berkata-kata, ya berhenti iman, berhenti mujizat, saudara-saudara. Matius pasal 21. Makanya Tuhan kasih kita kata-kata. Perkataan kita sangat menentukan, saudara-saudara, ya. Matius pasal 21. Ya, ayat 21. Ya, demikian. Yesus menjawab mereka, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, ini percaya dulu dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata, ini kata-kata iman. Jadi orang percaya tambah dengan kata-kata iman. Ya, tadi percaya. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini. Perkataan apa ini, saudara? Ya, perkataan iman.
Jadi orang percaya itu harus disertai dengan perkataan iman. Jangan hanya diam. Jangan kayak percayanya iblis, percaya tapi gemetar. Iblis juga percaya sama Tuhan tapi nggak pernah memiliki perkataan iman. Ya, setan-setan percaya sama Tuhan, tapi yang tidak dia miliki adalah perkataan iman. Yang dimiliki iblis adalah perkataan dusta, perkataan benci. Nggak terjadi mujizat. Ya, tapi kalau kita, saudara-saudara, kita percaya, dilanjutkan dengan berkata kepada gunung ini, maka lanjut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Coba saudara-saudara, ini yang pertama, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dimulai dari percaya atau iman disertai dengan perkataan iman. Ya, gunakan ini saudara-saudara. Kalau Petrus berkata, hidup ini baik apa tidak ditentukan perkataan kita, perkataan iman kita. Kalau melihat hari-hari yang baik, dijagalah lidahnya, digunakanlah kata-katanya, memiliki perkataan iman. Ya, kalau mau melihat hari-hari yang baik, miliki perkataan-perkataan iman. Kalau kita lihat nanti hidup kita makin baik terus, makin baik. Walau orang bilang, aduh susah. Kita enggak. Ya, bukan berarti kita enggak susah. Bukan berarti kita semua ada semua, enggak. Karena kita memiliki perkataan iman, gunungnya yang kita campakkan. Ya, tercampaklah perkataan dengan perkataan, tercampaklah. Ada masalah, tercampak kau ke sana. Ada sakit penyakit, tercampak kau ke sana, tercampak dia. Ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, udah tercampak dia, saudara-saudara. Itulah perkataan iman. Perkatakan, berkatalah, ya, kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, percaya, tanda memiliki iman yang hidup, selalu punya kata-kata iman. Kata-kata iman. Ya, kalau Daud bukan karena gak punya masalah, tapi dibilang hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Bukan berarti tenang semua. Enggak. Kalau Daud berkata hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Bukan berarti uangnya banyak, semua bagus, anak-anaknya, istrinya, enggak. Tapi tenang karena percaya. Masalah-masalah dicampakkan, gunung-gunung dicampakkan. Orang pembenci dia, orang yang selalu mengejar, ingin membinasakan, dia campakkan. Supaya apa? Dia tenang. Ya, maka disebut hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mungkin bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa tenang semua? Ya, anak-anak kita di sekolah, apa tenang semua? Kita di bekerja, apa tenang semua? Ya, tapi karena kita memiliki kata-kata iman, kalau itu kan perkataan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia katakan itu. Tidak pun bilang aku tenang karena ada Tuhan. Bukan berarti aku tenang karena nggak ada masalah. Ada masalah, ada pergumulan, tapi aku tenang karena aku percaya kepada Tuhan. Gunung-gunung dicampakkan, beranjak, dan dia beranjak, saudara-saudara. Makanya kita tanda iman yang hidup. Iman yang hidup selalu berkata-kata iman. Ya, dulu udah almarhum ini pendeta Pangaribuan terkenal kali itu. Naoto tiba monodido iba sakit katanya. Itu selalu dibilang. Dan mersai tahu sehat doa katanya. Gak pernah makan obat, jangankan obat, rimason apapun tak mau, saudara-saudara. Sampai akhir hidupnya. Ya. Kenapa saudara-saudara? Perkatakan iman. Iman berkata-kata masih hidup. Kalau sudah imannya gak berkata-kata lagi, sudah iman yang mati. Iman yang menakutkan. Iman tapi gemetar. Tidak melihat mujizat-mujizat dalam hidupnya. Jadilah
kepadamu menurut imanmu, karena kita memiliki iman disertai dengan kata-kata iman. Dia berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Bisa disebutkan ayat itu 1 Petrus 1 Korintus ya. 2 Korintus 4. Iya, 2 Korintus 4. Terima kasih. Percaya dan berkata-kata. Saudara nggak bisa berkata-kata iman karena saudara nggak percaya. Saudara nggak melihat mujizat. Berapa tadi? 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Terima kasih ya. Saudara-saudara, bersyukur kita. Makanya hari-hari ini perkataan kita, saudara-saudara. 2 Korintus 4 ayat 13. Saya baca demikian, saudara-saudara. Ya. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Ini roh iman yang hidup, saudara-saudara. Ya. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, sekarang ini langkah pertama ini harus kita pelajari. Ya. Tadi sudah saya bilang, ya. Berkata-kata. Iman disertai kata-kata. Kalau Daud berkata, ya, hanya dekat saja, dekat Allah saja. Ini perkataan. Ya. Kadang dibilang sama jiwanya, hai jiwaku, ya, percayalah kepada Tuhan. Kayaknya banyak jiwa ini mau goncang, ada masalah sana, ada masalah situ. Tapi dikatakan kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu kan diperkatakan. Ya, maunya jiwanya ini mau bersungut, mau nyalahkan Tuhan. Kok bisa gini hidup, kok terjadi begini. Tapi dikatakan perkataan iman, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Perkataan iman. Mazmur itu merupakan perkataan-perkataan iman. Ya. Jadi kalau iman kita, tanda-tanda iman yang hidup. Supaya terjadi kepada kita menurut iman kita. Perkatakanlah iman kita, saudara-saudara. Berkata-katalah tentang iman. Ya. Ini yang pertama. Ya. Perkataan dengan iman. Setelah kita, yang kedua, tanda iman yang hidup. Ya. Tanda iman yang hidup, saudara-saudara, yang kedua, disertai dengan tindakan. Ya, sudah percaya sama Tuhan, tapi kadang Tuhan suruh bertindak. Ya, percaya sama Tuhan, percaya, tapi suruh bertindak, enggaklah. Ya, percaya sama Tuhan, tapi diam saja, perkataan iman, tapi enggak ada tindakan. Makanya yang kedua, tanda kita memiliki iman supaya jadilah kepadamu menurut imanmu. Tanda iman yang hidup. Bagian yang kedua adalah iman disertai dengan tindakan. Nah, inilah saudara-saudara. Satu saat ada di kolam Siloam, kalau goncang air itu digoncang oleh malaikat, siapa yang masuk ke sana sembuh. Tapi ada di sana nggak sembuh-sembuh. Lalu Tuhan katakan, suruh berangkat, bertindak. Ya, coba kita baca, iman harus disertai dengan tindakan. Dan jangan hanya berhenti kepada kata-kata iman. Ya, sama seperti kita, kalau masih hidup kita masih ada tindakan kita. Mau jalan, mau masak, mau kerja. Itu tanda orang hidup. Orang hidup itu pasti berkata-kata. Kalau nggak berkata-kata lagi, udah mati dia itu, saudara-saudara. Ya, demikian juga orang hidup masih ada tindakannya. Ya, masih bisa jalan, masih bisa kerja, masih itulah bertindak. Kalau nggak ada tindakan lagi sudah mati dia itu, saudara-saudara. Demikian juga iman itu. Bertindak, selalu ada tindakan iman. Ya, ada tindakan iman yang dilakukan. Ya, ayat yang ke-9, Yohanes 9, saya baca demikian mulai ayat yang ke-6. Ya, demikian
Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Lalu Tuhan suruh ini. Ya, Tuhan suruh ini. Dan berkatalah kepadanya, ini Tuhan perintahkan, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah celik matanya. Ya, Tuhan jamah dia, sudah mengadu ludahnya, ya, mengoleskan pada orang buta. Tapi Tuhan ingin ide ada tindakan, ya, tindakan. Matanya masih belum buta, tapi dia masih belum melek, tapi dia bertindak, ya. Bukan setelah matanya melek baru bertindak pergi, enggak, masih buta, ya, masih belum melihat. Saya ulangi ini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Yesus mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Masih buta ini, saudara-saudara, ya. Maka dia bertindak, ya. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ya. Pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Coba. Inilah yang kedua, saudara-saudara. Percaya. Tapi ketika Tuhan suruh, celikkanlah dulu Tuhan mataku, baru aku pergi. Enggak. Ada tindakan iman. Ada tindakan iman. Kayak Petrus menjala ikan. Ada tindakan iman. Walaupun cuaca nggak sedang mendukung, keadaan tidak mendukung, situasi nggak mendukung, tapi berangkat, bertindak. Seperti ini, walaupun masih belum terjadi apa-apa. Tapi karena dia bertindak, ada iman yang disertai dengan tindakan. Dia dipulihkan, saudara-saudara. Jadi tanda iman yang hidup selalu ada tindakan kita, tindakan iman. Ya, ada sesuatu yang kita perbuat. Jadi jangan malas, saudara-saudara. Jangan malas, jangan hanya berpangku tangan. Ya udahlah, Tuhan sajalah lakukan, aku gak lakukan apa-apa. Tuhan sudah lakukan tadi, mengambil tanah, mengoleskan matanya. Tapi orang buta harus melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Berangkat ke kolam Siloam. Walaupun masih berjuang, mungkin masih jatuh bangun, masih banyak kesukaran, tapi bertindak. Dan ketika bertindak, terjadilah hidupnya diubah oleh Tuhan, sampai tetangga-tetangganya heran. Saudara-saudara, kita baca di ayat itu. Ya, ini yang kedua, tanda iman yang hidup, memiliki kata-kata iman. Yang kedua, tanda iman yang hidup, memiliki iman disertai dengan tindakan. Atau seringkali kalau kita sebut ini, iman disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Taat, ya, taat tanpa komentar. Seringkali taat kita sama Tuhan banyak komentarnya dulu, kayak si Lot, ya, mau selamat tapi banyak permintaan, banyak komentar, banyak usul. Nggak terjadi mujizat, saudara-saudara. Tapi agar kita melihat mujizat begitu besar, percaya disertai dengan tindakan, tanpa banyak komentar, tanpa banyak usul, tanpa banyak permintaan. Kalau Tuhan katakan berangkat ke Siloam, berangkat. Nggak perlu usul-usul dulu Tuhan. Ya, selingkan dulu mataku ini satu. Enggak, saudara-saudara. Suruh berangkat. Itu orang taat. Itu iman yang disertai dengan ketaatan. Iman yang disertai dengan tindakan. Maka terjadilah mujizat. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman yang disertai dengan kata-kata iman. Iman yang disertai dengan tindakan iman. Ya, tindakan iman. Seumpama kita aku mau
Oh, nanti pandai tapi nggak bertindak untuk belajar, tetap nggak naik-naik. Ya, aku mau lakukan tapi nggak ada tindakan kita, tetap tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, tanda iman yang hidup. Ya, tanda iman yang hidup. Nggak goyah imannya karena perkataan orang. Ya, nggak lemah imannya hanya kata-kata orang. Dia teguh, kuat. Ya, coba kalau kita sama manusia ini harus punya kata-kata, harus punya tindakan, harus punya pendirian. Apa kata orang jangan langsung bimbang. Ya, harus punya pendirian, harus kuat pendiriannya, harus teguh. Nah, kalau kita hidup nggak punya pendirian, ini kata orang iya, lakukan sana iya. Kita punya pendirian, saya harus tegas ini, saya harus lakukan ini. Itu orang hidup. Ya. Kalau dia orang nggak hidup ya dibawa orang ke sana kayak orang mati, dibawa ke kuburan mau, ditutup petinya mau, karena nggak punya pendirian lagi. Tapi kalau kita iman yang hidup, kita tegas punya pendirian. Tidak peduli kita apa kata orang, kita harus kuat. Tidak gampang kita digoncang orang, gak gampang kita dijatuhkan orang. Itu iman yang hidup. Ya, iman yang hidup, saudara-saudara. Satu saat kepala rumah ibadat yang sakit anaknya, orang bilang udah mati anakmu, udah gak usah lagi panggil-panggil Tuhan, udah mati dia, udahlah. Ya, tapi dia punya pendirian. Dia percaya mati pun bisa dibangkitkan Tuhan. Dia percaya. Kita punya pendirian, harus punya pendirian. Apa kata orang jangan kata orang, kita percaya kata Tuhan. Punya pendirian, saudara-saudara. Ya, Markus pasal yang ke-5. Tanda-tanda memiliki iman yang hidup. Masih punya pendirian, tidak gampang goyah hanya kata orang. Ya, tidak lemah imannya hanya karena banyak kata orang begini, kata orang gitu, saudara-saudara ya. Markus pasal yang ke-5. Kita lihat ini, saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-35, orang sudah mengatakan udah mati anakmu, gak usah lagi lah. Tapi dia percaya, tidak goyah dengan kata-kata orang. Ya, itu tanda iman yang hidup. Inilah yang dibutuhkan di akhir zaman. Kalau anak manusia datang, adakah engkau punya iman? Percayakah engkau? Ya. Markus pasal yang ke-5 ayat 35. Ya. Demikian. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Ya. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, ini saudara-saudara. Keluarga sudah lihat, udah mati anakmu, udahlah, berhentilah, gak usah lagi, udah terlambat. Ya. Tapi apa dia bimbang? Aduh Tuhan mati, dia udah Tuhan, aduh kecewa kali. Enggak. Dia enggak bimbang dengan hanya kata-kata orang, walaupun kenyataannya anaknya sudah mati. Ya. Walaupun kata orang tadi sudah membuat dia goncang. Ya. Lalu 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ya, percaya saja. Dan saudara-saudara sekalian, betul-betul anaknya dapat sehat kembali. Ya, jangan gampang goyang kita karena perkataan manusia. Kita tanda iman yang itu percaya, saudara-saudara. Percaya, tidak goyah hanya kata-kata orang. Tidak goyah karena banyaknya masalah. Tidak goyah karena orang ngomongin sana sini ngomongnya. Biarin saja orang mau ngomong apa, silahkan. Ya. Tapi kita selalu bilang, tetap, ya, jangan takut, percaya saja. Ya. Lalu kita lihat lagi di ayat ini. Kita lihat, lalu Yesus
37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Ini orang-orang yang gak percaya ini. Ya, 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ya, lanjut. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dan anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Coba, keluarga sudah bilang mati, ditertawakan, orang menangis. Itulah kalau tidak punya pendirian, sudah menangis, saling menyalahkan, saling menertawakan. Tapi Tuhan tadi bilang kepada kepala rumah, jangan takut, percaya saja. Banyak kali kita bimbang hanya kata-kata orang, lebih percaya kita kepada kata orang. Ya, lalu kita tidak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ini yang ketiga, tanda iman hidup, iman yang masih berkata-kata, memperkatakan iman. Yang kedua, iman yang hidup, iman yang disertai dengan tindakan-tindakan. Tanda iman yang hidup yang ketiga, tidak goyah, punya pendirian terhadap iman, lebih percaya kepada perkataan Tuhan dari kepada perkataan manusia. Dia percaya dan Tuhan lakukan, anaknya yang sudah mati bisa hidup kembali, karena iman yang disertai dengan pendirian, kekuatan, tidak goyah hanya oleh perkataan manusia. Yang keempat, tanda iman yang hidup. Jadi ada 4 tanda iman yang hidup yang kita miliki, saudara-saudara sekalian. Jangan kita memiliki iman yang mati. Iman yang mati hanya menyusahkan kita, saudara-saudara. Ya, membuat kita tidak melihat mujizat Tuhan. Yang kita lihat ada kekuatan kita sendiri, yang kita lihat adalah kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mau belajar seperti Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka yang Tuhan katakan di sini adalah iman yang hidup, saudara-saudara sekalian. Kita harus memiliki iman yang hidup, ya, iman yang bisa diandalkan menghadapi segala keadaan-keadaan di dunia ini. Ya, kita lihat ini bagian yang terakhir, iman yang hidup. Ya, bagian yang terakhir, iman yang hidup, iman yang selalu memberi. Ya, iman yang berbuah-buah, iman yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita kadang-kadang iman gak bisa kita nikmati, orang lain pun gak bisa menikmati iman kita. Tapi iman yang hidup menghasilkan. Ya, iman yang hidup itu masih ada sesuatu yang dihasilkan seperti kita. Kalau tanda hidup kita masih bisa kita hasilkan, kita bisa lakukan ini berhasil, kita lakukan ini berhasil, itu tanda hidup. Kalau nggak lagi bisa menghasilkan apa-apa pun, sudah nggak hidup lagi, saudara-saudara. Tanda iman yang hidup yang keempat adalah ada sesuatu hasil yang bisa dinikmati dan dinikmati oleh orang lain. Lalu kita bertanya, kalau saya hidup, bermanfaatkah saya bagi orang lain? Bergunakah saya bagi Tuhan? Jadi pertanyakan, kalau saya sudah iman yang mati, gak berguna lagi aku sama orang, sama Tuhan pun gak berguna lagi, aku udah mati, saudara-saudara. Tapi kalau aku masih iman yang hidup, masih dibutuhkan Tuhan saya, masih dibutuhkan orang lain saya, itulah kita hidup.
Makanya kalau saudara memiliki iman yang hidup, selalu katakan, Tuhan, aku masih dibutuhkan orang lain. Hari ini aku masih dibutuhkan keluarga, anak-anak, famili, dibutuhkan pekerjaan Tuhan. Aku harus bertindak, aku harus hidup. Ya, ini iman, saudara-saudara. Kita baca ini. Masih dibutuhkan Tuhan kita, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-7. Seorang perempuan yang meminyaki kaki Tuhan. Setelah dia percaya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dia langsung memberikan persembahannya, ya berguna bagi Tuhan, saudara-saudara. Saya baca ini Lukas pasal yang ke-7, ya ayat 44. Lukas pasal 7:44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Oh, ini saudara-saudara, iman yang bisa berguna bagi orang lain. Iman yang disertai berguna bagi orang lain. Menyekanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Berbuat kasih, saudara-saudara, lanjut. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama, dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, kita perhatikan, ya, jadilah kepadamu menurut iman. Tuhan selalu setiap masalah Tuhan pertanyakan, percayakah kamu? Kalau percaya, Tuhan akan bertindak kepada kita. Apa yang Tuhan tekankan bagi kita? Milikilah iman yang hidup. Ya, apa tanda iman yang hidup? Iman yang selalu diberkata-katakan, tidak berhenti, selalu memperkatakan imannya di tengah-tengah setiap pergumulan masalah hidupnya. Yang kedua, iman yang disertai dengan tindakan. Ya, bertindak kita, saudara-saudara. Walau masih belum melihat mujizat, masih buta, tapi kalau Tuhan akan pergi ke kolam Siloam, berangkat dia, dan terjadilah mujizat itu, saudara-saudara. Yang ketiga, iman yang tidak pernah goyah. Iman punya pendirian. Apapun kata orang, dia nggak peduli, dia tetap percaya. Tuhan katakan, ayo percaya. Walau orang bilang anakmu sudah mati, tapi dia percaya bahwa yang mati pun bisa Tuhan sembuhkan, bisa Tuhan hidupkan. Iman yang disertai dengan tindakan. Yang keempat, iman yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Iman yang bisa menolong orang lain. Iman yang bisa berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Seorang perempuan ini mempersembahkan, karena dengan iman mempersembahkan hal, meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, dia membawa hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Iman berbuah-buah, iman yang selalu memberi, iman yang selalu memberi. Ketika 4 ini kita perbuat, satu saat Tuhan ingin melihat kita mau menjadi mempelainya, karena Tuhan juga melakukan iman. Iman, Yesus juga selalu berkata-kata iman, bertindak dengan iman, tidak goyah dengan perkataan orang apapun, dia tetap berpendirian. Sampai terakhir Yesus juga iman yang selalu memberi. Bukan hanya harta, nyawanya diberikan memberi karena iman.
ketika dia memberikan nyawanya dengan iman, menyerahkan nyawanya. Alkitab membilang Yesus menyerahkan nyawanya dengan iman dan tidak akan binasa. Ketika menyerahkan nyawanya karena iman karena kita, dia akan ada kuasa kebangkitan. Dia dibangkitkan sampai dipermuliakan. Karena yang terakhir iman yang hidup, iman yang mau menyerahkan, iman yang mau memberi, iman yang mau memberi. Itulah yang diminta Tuhan dari kita, saudara-saudara sekalian. Malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar menopang hidup kita sekalian. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Jangan pernah berhenti percaya. Selalu berkata-kata, selalu bertindak. Ya, kuat, jangan gampang goyah. Selalu bisa memberi. Kita melihat kuasa Tuhan begitu besar bagi hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Percaya kita melihat mujizat. Hidup ini mujizat asal kita memiliki iman yang hidup.
bertanya, adakah imanmu? Adakah iman di bumi? Tuhan, Engkau inginkan kami memiliki iman yang hidup. Perkataan iman kami sudah mencampakkan gunung-gunung. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau nanti tanya bukan harta kami, bukan kepandaian kami, karena itu tidak mampu menyelesaikan masalah di akhir zaman ini Tuhan. Percaya kami dapat menyelesaikan. Percaya yang hidup, iman yang hidup itu akan mampu mengubahkan semua keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami ada pergumulan, Engkau izinkan kami ada masalah. Belajar percaya dan belajar punya pendirian, belajar memiliki iman yang hidup. Engkau besar Bapa, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Jiwa kami memuji Tuhan, jiwa kami selalu berseru kepada Tuhan. Kami tidak takluk kepada kuasa-kuasa dunia ini, kami tidak takluk kepada kegelapan-kegelapan. Kami menang bersama Tuhan yang menang karena kami memiliki iman. Terima kasih Tuhan. Jadilah kepada kami seperti iman kami, bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Iman yang dapat membangkitkan kuasa yang besar, iman yang bisa dinikmati, iman yang bisa memberi. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau segera akan datang. Dan bagian kami adalah Engkau Tuhan. Engkau bagian kami, bukan dunia ini. Engkau Tuhan kami yang hidup. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, layakkan kami. Perjamuan kudus ini kebutuhan kami Tuhan, agar Engkau bersama kami dan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Layakkan yang membagikannya, layakkan kami yang menerima. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kita terima perjamuan kudus. Haleluya. Memiliki segalanya. Terima kasih. Tuhan jadi andalanku, amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah aku
Semua kita bangkit berdiri. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Malam ini ada mujizat bagi kami. Kami yang sakit, kami yang mengalami pergumulan, Tuhan bertindak bagi kami. Kami melihat kuasa yang besar Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah. Kami memiliki iman yang dikatakan, kami memiliki iman yang disertai tindakan, kami memiliki iman yang kuat. Tidak gampang kami Tuhan untuk kami memiliki iman yang bisa berbuah-buah, iman yang memberi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi aku percaya, kita angkat tangan kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terjadi mujizat dalam hidup kami. Kami sehat, kami diberkati, kami baik-baik.